Berlatar di negara Australia, cerita dimulai dengan menampilkan seorang petarung MMA bernama Peyton James yang saat itu sedang bersiap untuk naik oktagon dalam memperebutkan gelar juara dunia kelas menengah. Memiliki julukan sebagai sang jenderal seperti petarung UFC lainnya, Peyton memiliki pelatih bernama Semi yang sebelum pertandingan selalu memberikan afirmasi positif agar Peyton bisa memenangkan pertarungan tersebut. Dalam pertarungan kali ini, selain ditemani oleh kru dan staf pelatihnya, Peyton juga ditemani oleh adiknya yang bernama Melon. Tidak diketahui hasil dari pertarungan malam itu. Cerita kemudian berlatar 10 tahun kemudian, di mana Peyton sudah pensiun dari arena adu jotos tersebut. Saat ini, Peyton hanyalah seorang nelayan yang bekerja di sebuah kapal ikan untuk menafkahi keluarganya. Entah seperti apa perjalanan kehidupan dan apa yang sudah terjadi selama 10 tahun terakhir sampai Peyton berakhir pada titik yang sekarang. Jangankan bisa memberikan kehidupan yang layak, Peyton bahkan mendapatkan upah di bawah minimum dengan alasan tidak mampu memenuhi target tangkapan ikan. Sudahlah upah di bawah minimum, dipalak pula sama pajak yang tinggi, inflasi justru terus meningkat yang membuat harga kebutuhan terus naik. Sampainya di rumah, Peyton sudah ditunggu oleh istrinya yang bernama Luciana dan putri tercinta mereka yang bernama Maddie. Saat itu Luciana memberitahu kalau dokter menyarankan Maddie menemui dokter spesialis, di mana Maddie ini sepertinya mengidap asma. Meski saat ini kondisi ekonomi mereka sedang tidak stabil, Peyton menyuruh Luciana untuk mengantar Maddie ke dokter spesialis dan berjanji akan bekerja lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak uang. Di tengah masalah yang mereka hadapi, kebahagiaan akhirnya terpancar dari wajah Peyton saat Luciana memberitahu dia sedang hamil anak kedua mereka. Singkat cerita, Peyton kembali melaut selama 1 minggu. Namun seperti biasanya, mereka hanya menangkap sedikit ikan. Sebenarnya bukan karena tidak bisa atau tidak memiliki pengalaman, tapi peralatan yang dimiliki oleh bos mereka sudah usang, sehingga Peyton dan rekannya yang bernama Neil selalu menangkap ikan dalam jumlah yang sedikit, gara-gara jaring ikan mereka sering lepas. Peyton yang mulai muak dengan tingkah bosnya dan sadar mereka tidak akan digaji, akhirnya berani mengeluarkan kata-kata makian, di mana hal itu malah membuat Peyton dipecat. Sampainya di rumah, Peyton ditenangkan oleh istrinya atas apa yang sudah terjadi. Setidaknya Luciana masih memiliki pekerjaan untuk biaya keluarga mereka. Luciana kemudian pergi tidur karena dia sudah merasa ngantuk. Dia menyarankan Peyton untuk menonton Malon yang saat ini sedang bertanding. Malon ternyata mengikuti jejak kakaknya menjadi petarung MMA. Malam itu Malon melakoni sebuah laga penting melawan petarung Amerika bernama Javier Grau yang merupakan juara dunia bertahan kelas menengah. Sementara Malon adalah penantang juara dengan 7 kemenangan tanpa pernah sekalipun kalah. Meski sempat mendominasi di awal ronde, Malon akhirnya dibuat tumbang setelah Javier melancarkan serangan bertubi-tubi. Javier bahkan melakukan serangan ilegal karena memukul kepala Malon, meski saat itu wasit sudah menghentikan pertandingan yang membuat Malon KO saat itu juga. Peyton dan keluarganya langsung mendatangi rumah sakit setelah ditelepon oleh istri Malon yang bernama Nadine yang mengabari kondisi adiknya. Malon ternyata saat ini sedang koma setelah tumbang di atas oktagon tadi. Belum diketahui apa penyebabnya. Di sini terungkap kalau hubungan Peyton dan Malon selama ini ternyata tidak akur. Saat berada di ruang tunggu, Peyton dan Nadine dihampiri oleh manajer Javier yang bernama Gabriel. Tujuan dia datang ke sini adalah untuk menyampaikan simpati atas apa yang terjadi kepada Malon. Saat itu Gabriel tiba-tiba menawarkan pekerjaan kepada Peyton untuk kembali ke atas oktagon. Gabriel yang sudah lama mengikuti perjalanan karirnya tahu betul kalau Peyton adalah seorang petarung terbaik di kelas menengah sampai saat ini. Dulu Peyton dikenal sangat buas di atas oktagon
Karena itu Gabriel ingin menawarkan kontrak senilai 75 juta dolar kepada Peyton untuk melawan jagoannya, siapa lagi kalau bukan Javier. Peyton dan Javier sebenarnya sudah pernah berhadapan saat Peyton masih aktif sebagai petarung, di mana Peyton berhasil mengalahkannya dalam waktu 6 detik saja. Namun Peyton menolak dengan alasan dia sudah lama tidak bertarung, apalagi kemampuan fisiknya sudah tidak seperti dulu. Karena itu, Gabriel terus menaikkan tawaran hingga mencapai angka 100.000 dolar. Namun Peyton tetap tidak memberikan jawaban apapun. $100,000. Alasan Gabriel ngotot meminta Peyton untuk bertarung karena Javier ternyata ingin memperbaiki catatannya melawan Peyton. Selain itu, Malone ternyata juga mempunyai hutang dalam jumlah cukup besar kepada seseorang, yang jumlah hutangnya cukup untuk membuka 3 cabang dapur MBG yang kelayakan gizinya sudah pasti jauh lebih baik. Think about it. Peyton kemudian bertanya kepada Nadine kepada siapa mereka berhutang dan berapa banyak hutangnya. Nadine memberitahu mereka berhutang kepada Barry dan sebanyak 50.000 dolar. Alasan mereka meminjam uang kepada Barry untuk memenuhi biaya operasional Malone, mulai dari sewa tempat gym sampai membeli mobil mewah agar terlihat seperti petarung sukses. If he had a one, no big deal. We'd pay it right back. Saat pulang ke rumah, Peyton menceritakan semuanya kepada Luciana, termasuk tawaran dari Gabriel tadi. Luciana tentu saja tidak mengizinkan Peyton kembali bertarung, namun Peyton ternyata sedang mempertimbangkan tawaran tersebut dengan alasan jumlah uang yang sangat banyak. What do I tell your daughter when you're the one in the hospital in a coma? Suatu hari Peyton mendengarkan wawancara Javier yang saat itu menghadiri podcast sebuah radio. Selain membahas mengenai pertarungan dengan Malone kemarin, mereka juga membahas pertarungan Javier melawan Peyton pada masa lalu. Pertarungan itu masih menjadi rekor dunia kompetisi One Championship sampai saat ini, di mana Peyton berhasil membuat Javier KO sampai pingsan hanya dalam waktu 6 detik saja. Javier ternyata masih menaruh dendam atas kekalahan tersebut. Karena itu dia sangat berambisi untuk melawan Peyton. Dia bahkan sesumbar akan mengalahkan Peyton dalam waktu 2 detik saja andai memiliki kesempatan melawan Peyton sekali lagi. Setelah mendengarkan podcast tersebut, Peyton akhirnya menemui Gabriel untuk memberitahu dia menerima tawaran bertarung melawan Javier, namun dengan nilai kontrak 150.000 dolar, di mana separuhnya harus dibayar di muka. Gabriel setuju dengan permintaan tersebut. How much? I did 6 months. You have 7 weeks. Peyton kemudian mendatangi gym milik Semi untuk berlatih. Saat itu dia bertemu dengan putri Semi yang bernama Rose. Setelah mengetahui maksud dan tujuan kedatangan Peyton, Rose benar-benar tidak habis pikir dengan keputusan Peyton untuk melawan Javier yang saat ini sedang dalam masa puncaknya. Apalagi Rose yakin ayahnya tidak akan bersedia melatih Peyton dengan alasan perbuatan Peyton sendiri di masa lalu yang masih belum diketahui apa perbuatan tersebut. Hey, Dad. He's got a fight in 7 weeks. Xavier Growl. Fuck off. Seperti yang sudah dikatakan oleh Rose, Semi menolak menjadi pelatih Peyton dan mengusirnya saat itu juga. Tidak ingin Peyton bertarung tanpa adanya persiapan, Rose bersedia menjadi pelatihnya. I'll work on him. I'll see you, John. Peyton kemudian menemui Barry Dan untuk membayar semua hutang Malone beserta semua bunganya. Pada keesokan subuhnya, Peyton bangun jam 4:30, lebih awal dari biasanya. Dia pun kembali menjalani rutinitas seperti saat menjadi atlet dulu. Tujuan kedatangan Neil ke sini adalah karena dia sudah berhenti bekerja sebagai nelayan di kapal milik kapten yang menyebalkan tadi. Neil merasa tidak nyaman bekerja tanpa adanya Peyton karena mereka sudah lama menjadi rekan tim. Karena saat ini memang sedang membutuhkan kru tambahan, Peyton pun mengajak Barry bergabung dengan timnya meski gaji mungkin tidak akan seberapa. Welcome to the team, Neil. Dalam latihan perdana ini terlihat jelas kemampuan Peyton sudah menurun tajam. Speed, ketangguhan, dan power yang dimiliki tidak lagi seperti masih muda dulu. Selain karena sudah lama vakum dan tidak lagi rutin berlatih, usia tentu menjadi faktor utama dari penurunan kemampuan Peyton. Masih sama seperti sebelumnya, Semi tetap tidak menerima kehadiran Peyton. Namun Rose bersikeras menjadi pelatihnya karena sekarang dia yang mengelola tempat gym ini.
Alasan Semi sangat marah kepada Peyton karena beberapa tahun yang lalu Peyton menghilang tanpa kabar. Peyton beralasan dia membutuhkan waktu untuk menyendiri, namun Semi tidak bisa menerima alasan tersebut. Lagian dia tidak akan mampu bertahan 30 detik melawan Javier. Peyton menjelaskan alasan dia ikut kompetisi ini bukan untuk memenangkan pertarungan. Peyton hanya membutuhkan uang tanpa perlu menang. Mendengar itu Semi berkata, Peyton hanya membuang-buang waktu Ross saja. Dalam latihan kali ini, Peyton harus menjatuhkan Neil yang beratnya lebih dari 100 kilo. Asumsi Peyton adalah, jika dia mampu menjatuhkan Neil, maka dia bisa menjatuhkan siapapun, termasuk itu Javier. Meski Neil tidak memiliki pengalaman sebagai petarung MMA, Peyton ternyata kesulitan atau bahkan tidak mampu untuk menjatuhkannya. Saat itu mereka didatangi oleh Malone yang ternyata sudah sadar dari komanya. Alasan kedatangan Malone bukan untuk berterima kasih, melainkan meminta Peyton untuk tidak ikut campur kehidupan pribadinya. Sama seperti Semi, Malone merasa sangat marah karena Peyton dulu menghilang dari kehidupannya selama 5 tahun. Sekarang Malone sudah menjadi petarung profesional dan bisa mengurus dirinya sendiri. Di sini terungkap kalau Peyton ternyata pernah dipenjara, dan menurut Malone itu membuat Peyton menjadi orang yang lembek. In jail, you were just taking it like the little bitch anyways. Sekembalinya ke rumah, Peyton disambut dengan wajah cemberut oleh Luciana yang ternyata sudah tahu kalau Peyton menerima tawaran bertarung melawan Javier. Padahal dulu Peyton sudah berjanji tidak akan bertarung lagi. Peyton beralasan dia melakukan ini demi uang yang semata-mata untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. You fucking promised me that you wouldn't fight again. Dalam latihan berikutnya tak banyak yang berkembang dari kemampuan Peyton. Semi yang melihatnya mengatakan Peyton tidak memiliki energi dan semangat juang. No engine, he's got no urgency. Can't coach hard. Selesai latihan, Peyton kembali menemui Semi. Saat Peyton bertanya apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki hubungan mereka, Semi mengatakan dia membangun gym ini untuk mendukung karir Peyton sebagai seorang petarung MMA. Dulu, Semi sampai menggadaikan rumahnya untuk membiayai tempat ini. Meski saat itu dia ditentang oleh ibunya Ross. Namun Peyton malah menghancurkan impian mereka berdua. Saat dia berada di puncak karirnya, Peyton malah terlibat pertarungan di sebuah bar yang membuat dia masuk penjara selama 2,5 tahun. Semi sebenarnya tidak masalah dengan kejadian tersebut. Saat itu dia bertekad untuk menunggu kebebasan Peyton. Dan pada hari kebebasannya, Semi berharap Peyton mendatangi gymnya agar mereka bisa memulai kembali dari awal untuk mempersiapkan pertarungan MMA. Tapi Peyton tidak pernah muncul, bahkan dia menghilang begitu saja tanpa pernah menelpon Semi. Padahal Semi sudah kehilangan rumah yang disita oleh bank dan ditinggalkan oleh istrinya. Expecting you to bounce back through that door, I was gonna strap you. You didn't show. I just don't understand why you couldn't call. Peyton beralasan selama 2,5 tahun di dalam penjara, dia selalu ditantang untuk bertarung oleh orang-orang yang berbeda setiap harinya. Selama di penjara, hidup Peyton hanya dilalui dengan bertarung, dan saat hari kebebasannya, isi otak Peyton hanya bertarung dan bertarung. Daripada melakukan tindakan bodoh yang bisa membuat dia kembali ke dalam penjara, Peyton memilih menyendiri untuk menenangkan pikirannya. Dalam masa muhasabah dirinya itu, Peyton bertemu dengan Luciana yang tidak peduli dengan masa lalunya yang kelam. Luciana menerima Peyton apa adanya hingga mereka saling jatuh cinta dan mulai membangun sebuah keluarga. Saat ini dia sudah memiliki seorang putri dan berharap segera memiliki anak laki-laki. Pertarungan melawan Javier ini dilakukan Peyton semata-mata demi uang untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Meski bisa memahami maksud Peyton tersebut, bagi Semi, keputusan Peyton yang bertarung hanya demi uang tetap tidak bisa diterima. Peyton sekarang membawa nama Ross dalam pertarungannya. Jika hasilnya buruk, maka juga memberikan citra buruk kepada Ross sebagai seorang pelatih. Keberuntungan nampaknya berpihak kepada Peyton. Bertempat di markas kompetisi One Championship di Bangkok, Javier dinyatakan melakukan kekerasan, pemukulan ilegal, dan berbuat tidak sportif saat pertarungan melawan Malone. Karena itu pihak panitia menskor Javier selama 6 bulan dan tidak diizinkan terlibat dalam semua kompetisi One Championship. Panitia juga mencabut gelar kemenangan milik Javier melawan Malone dulu.
Sementara Peyton sendiri saat ini mulai serius dalam menjalani latihan bersama Rose, di mana dia mulai menunjukkan speed, tekad, dan ketangguhan yang dulu dimiliki pada masa prime-nya. Tujuan kedatangan Gabriel dan Javier adalah untuk memberitahu Peyton mengenai sanksi yang diterima Javier. Berhubung selama 6 bulan ke depan Javier tidak boleh bertarung, maka dia memujuk Peyton melakukan pertarungan bawah tanah alias pertarungan ilegal. Javier ingin pertarungan mereka tetap digelar sesuai dengan jadwal, namun di luar kompetisi resmi One Championship. Tapi Peyton menolak permintaan tersebut karena mereka memiliki kontrak resmi One Championship. Kalaupun nanti Javier tidak bisa bertanding sesuai dengan klausul kontrak yang sudah mereka sepakati, Peyton tetap akan menerima bayaran $150.000. Peyton kemudian memberitahu istrinya bahwa dia tidak jadi bertarung karena adanya pelanggaran kontrak dari pihak lawan. Meski begitu, mereka tetap akan mendapatkan semua uang hadiahnya. Mengetahui suaminya tidak jadi naik oktagon akhirnya membuat Luciana kembali tersenyum karena dia sangat takut kehilangan Peyton saat bertanding. Suatu hari, Peyton menemui Malone untuk meminta maaf atas kesalahannya yang dulu meninggalkan Malone begitu saja tanpa kabar. Namun Malone sepertinya tidak peduli dengan kehadiran Peyton dan tetap tidak menghargainya. Peyton kemudian memujuk Malone untuk menghadiri pesta ulang tahun Maddie pada hari Senin nanti, karena Maddie sangat menyayangi pamannya ini. Beruntung Malone setuju untuk menghadiri acara tersebut. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Seperti janjinya, Malone mendatangi pesta ulang tahun untuk memberikan kado kepada Maddie. Namun, dia langsung pergi begitu saja dengan alasan ada urusan penting. Saat Peyton bertanya apa yang direncanakan Malone, Malone hanya menjawab dia ingin memberikan kejutan dan menyuruh Peyton terus memantau berita karena dia akan segera terkenal. Saat membuka kado dari Malone, Maddie mendapatkan segepok uang yang membuat mereka semua kaget. Curiga sang adik melakukan hal konyol, Peyton langsung bertanya kepada Nadine dari mana uang tersebut berasal. Nadine akhirnya jujur, Malone menerima tantangan Javier untuk melakukan rematch. Malone mendapatkan bayaran yang mahal karena harga tiket pertandingannya mencapai $10.000. Nadine sebenarnya sudah melarang Malone melakukannya, karena dokter mewajibkan Malone istirahat selama 6 bulan agar bisa kembali bertanding. Namun Malone tidak menghiraukan nasihat tersebut dan akan bertarung malam ini juga. Berlokasi di bekas sebuah pabrik, Malone dan Javier akhirnya kembali bertemu dan bersiap melakukan duel ulang. Gabriel meminta Javier jangan menghabisi Malone terlalu cepat karena Gabriel ingin penonton yang sudah membayar tiket mendapatkan sedikit hiburan. Meski dilakukan di luar kompetisi One Championship, pertarungan ini tetap disiarkan secara langsung melalui live streaming, di mana penontonnya sudah hampir 800.000. Malone yang mengira bisa mengimbangi Javier nampak senang melakukan pertarungan ini, padahal Javier sedang mempermainkannya hingga akhirnya inilah yang terjadi. Mamam tuh mamam. Karena ketololannya sendiri, merasa sok jago dan keren, Malone pun mati konyol dalam pertarungan tersebut. Dalam acara pemakaman Malone, hadir petinggi One Championship yang kita panggil saja Yanti untuk mengucapkan bela sungkawa. Namun Luciana mencurigai ada maksud terselubung dari kehadiran Yanti. Saat akan meninggalkan pemakaman, emosi dan kemarahan Peyton seketika memuncak saat Javier muncul di sana. Setelah kematian adiknya, hidup Peyton kini benar-benar berubah dan kehilangan arah. Dia menjadi kecanduan alkohol dan sering mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan kematian adiknya. Tidak ada yang bisa dilakukan Luciana atas perubahan sikap dari suaminya itu. Suatu hari, untuk pertama kalinya setelah pertarungan maut tersebut, Javier membuat wawancara resmi untuk memberikan klarifikasi. Menurut penilaian netizen yang menonton video viral mereka,
Javier dianggap bersalah karena melakukan pembunuhan kepada Malone dalam pertarungan ilegal. Namun Javier menolak disalahkan dengan alasan Malone sendiri yang meminta pertandingan tersebut. Malone sudah tahu konsekuensinya karena ini adalah pertarungan tidak resmi. Si pengecut dan songong Javier malah melempar kesalahan kepada Peyton dengan alasan mereka menawari pertarungan tersebut kepada Peyton, tapi malah menyuruh adiknya yang baru bangun dari koma untuk bertarung. Ngeles si Javier dongo ini. That fight was meant for you. Hal itu semakin membuat Peyton tertekan dan menyalahkan dirinya sendiri. Di satu sisi, ucapan Javier mungkin memang benar adanya. Luciana yang tidak sengaja menemukan tawaran kontrak dari One Championship untuk bertarung melawan Javier, akhirnya mengizinkan Peyton menerimanya. Luciana sadar bertarung adalah dunianya Peyton, dan Luciana tidak akan menyiksanya dengan melarang Peyton melakukannya. Go do what you need to do. Kick his ass. Peyton kemudian menemui Semi untuk memberitahu dia menerima tawaran bertanding melawan Javier. Dalam pertarungan kali ini, Peyton tidak mengincar uang, melainkan kemenangan, karena hanya pemenanglah yang akan menerima semua uang hadiahnya. Dalam kontraknya, Peyton juga mengajukan syarat tidak ada rematch setelah pertarungan ini. Mendengar itu, Semi pun mengizinkan Peyton berlatih dengan Ross. Peyton dan Javier sama-sama berlatih keras untuk mempersiapkan pertarungan mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, kegilaan Peyton di atas oktagon kembali terasa. Melihat itu, Semi mulai optimis dengan kemampuan yang ditunjukkan Peyton. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Pertarungan antara Peyton dan Javier sangat ditunggu oleh pencinta MMA karena kental aroma balas dendam. Bagi Javier, dia ingin balas dendam atas kekalahan dari Peyton dulu, di mana itu adalah satu-satunya kekalahan sepanjang karir Javier yang tentu saja menjadi noda hitam dalam catatan kemenangannya. Sementara bagi Peyton, ini adalah balas dendam atas kematian adiknya. He is the former number 1 ranked middleweight MMA contender, standing at 5 feet 10 inches. Setelah perkenalan kedua fighter, ronde pertama pun dimulai dengan adu serang dari kedua petarung. Oh boy, they do not touch gloves. That says it all, Mitch. 10 tahun terakhir tidak pernah naik oktagon, keunggulan Javier terlihat jelas dibanding Peyton, meski dia masih bisa memberikan perlawanan. Meski Peyton berhasil melakukan beberapa teknik kuncian kepada Javier, namun sebuah tendangan berputar andalan Javier berhasil mendarat di akhir ronde pertama yang cukup memberikan poin penting baginya. Pada ronde kedua, Peyton kembali memberikan perlawanan sengit. Namun sayang, di akhir ronde kedua ini, Javier berhasil melakukan kuncian yang membuat Peyton hampir saja innalillahi. Stay there. It is nearly impossible. Beruntung Peyton bisa bertahan sampai detik terakhir waktu ronde kedua habis, sehingga pertarungan masih bisa dilanjutkan ke ronde ketiga. Di ronde ini, Peyton yang mulai kelelahan harus menerima serangan bertubi-tubi dari Javier, bahkan sampai beberapa kali dibuat mencium matras. Meski berhasil melakukan serangan balik, sayangnya si pengecut Javier kembali melakukan gerakan tidak sportif dengan mencongkel mata Peyton yang membuat penglihatannya terganggu. Yeah, he's fine. I wasn't asking. Patton has got to be compromised. Namun berkat motivasi dari Ross dan Neil, dukungan moral dan doa dari keluarganya, serta mengingat kembali alasan dia mengikuti pertarungan ini, yaitu untuk membalaskan kematian adiknya, Peyton akhirnya kembali bangkit. Teknik bertahan yang dipakai Peyton berhasil membuat tangan Javier patah yang melakukan kesalahan dalam teknik menyerang. Kesempatan ini tidak disia-siakan Peyton untuk membalikkan keadaan hingga berhasil menumbangkan Javier secara KO untuk menjadi juara dunia MMA One Championship.
Tamat ending yang sangat memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, usia bukanlah menjadi penghalang dari datangnya sebuah kesempatan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.